Shalom, sahabat yang dikasih Tuhan, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Roma 15 ayat yang ke-5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari kitab Roma itu ada dalam konteks situasi di mana jemaat itu penuh dengan keragaman ya, terutama dalam berbagai situasi karena konteks perkotaan yang sangat kompleks gitu. Tetapi secara iman mereka ada dalam dinamika relasi yang agak bersitegang sebenarnya. Karena ada kelompok yang Yahudi dan kelompok yang non-Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Terlebih lagi sebenarnya soal apakah orang yang menjadi pengikut Kristus harus menjalankan seluruh hukum Taurat seperti ala orang Yahudi, atau dia memasuki cara hidup yang baru dan dilepaskan dari tradisi hukum orang Yahudi. Nah, dalam situasi seperti itu kemudian Rasul Paulus menyampaikan penggembalaan yang kita hayati sebagai kehendak Allah, firman Tuhan bagi mereka. Nah, sekarang ini ada kata yang perlu kita hayati. Yang pertama adalah Tuhan itu sumber ketekunan. Kata yang dipakai itu adalah hipomone, yang bisa berarti adalah ketabahan. Tekun terkait dengan ketabahan gitu ya. Yang berikutnya lagi, hidup yang rukun, atau dalam teks yang kita baca itu mengaruniakan kerukunan. Kata hidup yang rukun itu menjadi gambaran penting berkaitan dengan soal bagaimana caranya. Nanti kita akan bahas gitu ya, pesan teks kita. Nah, dari latar belakang tadi dan kemudian beberapa dua kata yang kita hayati, apa yang kita boleh pelajari dari teks kita? Yang pertama, kita perlu menghayati bahwa Allah itu sumber ketekunan, ketabahan, kemampuan kita bertahan dalam tekanan. Jadi di saat kita itu menghadapi situasi yang ada dalam tekanan hidup, dalam pergumulan hidup, maka kita perlu datang kepada Tuhan. Karena ketabahan, ketekunan, bertahan di masa yang tertekan tidak pernah mungkin dari kita. Kita hanya bisa mendapatkan karena Tuhan sumber ketabahan, ketekunan, kemampuan bertahan dalam tekanan. Itu yang harus kita hayati. Yang berikutnya lagi, Tuhan tidak sekedar memberikan kita ketekunan, ketabahan, daya tahan, tetapi Tuhan menghibur, Tuhan yang menguatkan batin. Dia akan menemani kita dengan penghiburan yang dikerjakan Tuhan untuk kepentingan kita secara khusus. Percayalah itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yang boleh kita hayati adalah satu pikiran. Pertanyaannya, mungkin nggak? Apakah mungkin dalam satu rumah 5 orang, 4 orang, 3 orang itu bisa satu pikiran? Selera makan saja beda. Bagaimana mungkin satu jemaat bisa satu pikiran? Nggak mungkin. Ratusan orang berkumpul punya cara pandang yang beda-beda. Tapi kenapa teks kita disebutkan seperti itu? Ternyata kunci pentingnya bukan pada manusia. Kunci pentingnya adalah ketika masing-masing orang itu mengarahkan dirinya kepada Kristus. Masing-masing orang mengarahkan hatinya, pikirannya, tindakannya kepada Kristus,
maka mereka akan menemukan titik temu. Itu yang disebut dengan kesatuan. Kesatuan bukan pandangannya satu, pendapatnya satu, seleranya satu, nah sama sekali bukan. Tetapi setiap orang mengarahkan diri kepada Kristus, mencari kehendak Allah. Satu hatinya mencari kehendak Allah. Dan kalau semua sudah mengarah pada satu, mereka akan ketemu dalam Kristus. Ya kan? Beda-beda, tapi arahnya akan ketemu di situ. Satu titik adalah Kristus sebagai pusat hidup, pusat keluarga, dan pusat kehidupan bersama-sama ini. Yang berikutnya yang boleh kita pelajari adalah panggilan untuk menjadi satu itu ternyata kesaksian. Paulus ingin menunjukkan bahwa di saat engkau menjadi satu hati dalam arahmu kepada Kristus, itu internal sebagai jemaat. Itu akan jadi kesaksian eksternal ketika orang berjumpa dengan kita sebagai umat. Kita disatukan dalam Kristus, hidup dalam kesatuan, perbedaan tetap menghormati, saling menyayangi walaupun bisa saja terluka satu dengan yang lain. Itu yang akan membuat jemaat itu bersaksi secara eksternal. Kesatuan umat, kesatuan hati, kesatuan doa, itu adalah kesaksian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan untuk dunia ini. Semoga kita boleh menjalaninya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, sumber ketabahan dan ketekunan, menguatkan hidupmu menjalani semuanya ini. Dan Dia menguatkan saudara dengan penghiburannya sesuai dengan kebutuhan saudara. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.